Hai, kita bertemu lagi untuk belajar matematika. Sebelum kita lanjut ke materi, silakan kalian untuk like, comment, share, and subscribe dulu ya, supaya channel ini dapat berkembang lebih baik. Jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya nanti kalau ada video terbaru kalian mengetahuinya. Baik, yuk kita lanjut ke materi. Baik, pada video ini kita akan membahas materi matematika tentang transformasi geometri. Transformasi, kalau dalam film transformasi itu perubahan ya. Nah, di sini kalau dalam matematika, transformasi itu ada 4 macam. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, dilatasi atau perkalian. Dan yang keempat, rotasi atau perputaran. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas adalah tentang refleksi. Refleksi, apa sih refleksi itu? Refleksi itu pencerminan. Pencerminan artinya apa? Bercermin. Ketika kalian bercermin pada cermin datar kan? Nah, ketika kalian bercermin, apa sih yang terjadi? Kalian akan melihat bayangan dirimu sendiri di cermin, dimana ketika kalian bercermin, bayangannya itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bentuknya sama seperti dirimu, ukurannya tingginya juga sama seperti dirimu, jaraknya juga sama. Jarak antara kamu ke cermin itu ukurannya sama dengan jarak cermin ke bayanganmu. Terus bayangannya juga saling berhadapan. Itulah artinya refleksi atau pencerminan. Nah, dalam matematika ketika kalian diminta untuk menggambarkan refleksi, biasanya itu digambarkan pada diagram kartesius. Di sini saya sudah mempunyai persegi A, B, C, D, di mana kalian diminta untuk merefleksikan atau mencerminkan. Tadi kan kalau pencerminan kan bercermin pada cermin datar. Nah, di sini refleksinya cerminnya bisa sumbu Y, bisa juga sumbu X. Kalau cerminnya sumbu Y, berarti nanti bayangannya di mana? Di kanannya. Kalau pencerminan sumbu X, cerminnya sumbu X, berarti bayangannya adalah di bawahnya. Caranya gimana? Kalau pencerminan, berarti kan tadi jaraknya sama. Berarti kita menjarakkannya juga sama. Yuk, ketika kita mau mencerminkan titik A. Titik A kan di sini min 4,1. Cerminnya sumbu Y, berarti nanti kan bayangannya ada di kanan. Berarti di mana letak titik A nanti? Ketika di kanan diagram kartesius ini, kita lihat jaraknya, ngukur jaraknya dari mana? Ya ini dari 0 sampai ke 4, langkahnya berapa? 1, 2, 3, 4. Dia geser ke 4. Geser ke kanan sebanyak 4 kali karena Y-nya sebagai cermin. Berarti 1, 2, 3, 4. Ya kan? Di sini karena A-nya di sini letaknya min 4,1. Berarti bayangannya terletak di 4,1 yang semula negatif menjadi positif. Nah, yang semula titiknya A, bayangannya itu biasanya disimbolkan dengan A aksen. Ada tanda petik 1 di atasnya. Paham ya? Sekarang yang B, titik B ini letaknya di min 2,1. Jaraknya kan 2, berarti kanan juga 2. 1, 2, berarti di 2,1. Nah, karena B berarti bayangannya adalah B aksen. Udah sekali kan? Sekarang C. C-nya itu di atas. Dari 0 ke atas. Dia kan letaknya min 2,3. Berarti dia juga dari sini. Jaraknya sumbu X2, sumbu Y-nya 3. Berarti yang semula min 2,3 menjadi 2,3. Ini C aksen. Nah, D-nya sama, atasnya min 4. Berarti ini 4 ya, 4,3. Nah, inilah D aksen. Kalau sudah, kalian hubungkan. Inilah pencerminan dari persegi A, B, C, D. Nanti kalau kalian menggambar yang lurus ya pakai penggaris. Itu kalau mencari pencerminan menggunakan gambar. Tapi ada cara mudah untuk menentukan pencerminan, yaitu melalui rumus-rumus. Kalau nanti kalian terlalu lama menggambar, kalian kan nanti kekurangan waktu kalau menjawab soal. Nah, kalian bisa menggunakan rumus ini. Ada 8 rumus. Ketika ada titik A,
AX, Y dicerminkan atau dilakukan pencerminan, ini ada 8 kasus. Apabila cerminnya itu terhadap sumbu X, di mana AX, Y, maka bayangannya itu adalah X, min Y. Ya kan? Seperti tadi, ini contohnya. Kalau pakai rumus, tadi kan A-nya itu semula min 4,1. Nah, dicerminkan hasilnya itu harus A aksen X, min Y. Ya kan? Maka kalau X, Y itu berarti X-nya kan tetap, ya kan? A aksen X-nya tetap min 4, yang Y-nya semula 1 harus negatif, berarti min 1. Itu kalau pencerminan sumbu X. Coba kalau kita pencerminan sumbu Y, apakah hasil titiknya ini sama? Yuk, kalau terhadap sumbu Y, X, Y, bayangannya menjadi min X, Y. Yuk, berarti kan min 4,1. Dia harus A aksennya itu min X, Y. Apakah benar? X ini kan semula min 4. Min 4, di sini harus min 4, ya kan? X-nya kan min 4, Y 1. Min ketemu min positif 4,1. Apakah benar A aksennya 4,1? Benar. Itu ya, pakai rumus. Nanti kalau bingung kalian bisa pelan-pelan untuk memahaminya. Ini silakan dihafal, karena kalau tidak dihafal nanti kalian kesusahan. Terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X. Nanti ini macamnya banyak. Itu ya. Lanjut. Jadi kalian bisa menggunakan rumus, bisa juga menggunakan gambar. Yuk. Contohnya di sini. Titik A berada pada koordinat 3,2. Tentukan koordinat A aksen jika titik tersebut direfleksikan terhadap sumbu X. Ini kan sumbu X, sumbu Y. Berarti nanti cerminnya di sini ya. Berarti nanti gambarnya pencerminannya di mana? Di atas atau di bawah? Kita tentukan dulu 3,2. Ini kan X-nya 3, Y-nya 2. Di sini kan berarti ini A-nya. Berarti kalau begitu, kalau melalui gambar, refleksinya terhadap sumbu X. Kalau cerminnya di sini berarti bayangannya adalah di bawah. Ke atasnya 2, berarti ke bawah juga harus 2. 1, 2, min 2 kan? Nah, inilah A aksen, di mana bayangannya itu titiknya adalah 3, min 2. Itu kalau pakai gambar. Coba kalau kita pakai rumus. Kalau pakai rumus, AX, Y direfleksikan terhadap sumbu X, itu A aksennya harus, coba kita lihat. Kalau sumbu X, A aksennya itu X, min Y. Apakah benar sesuai dengan gambarnya? X, min Y. X, min Y. A-nya itu yang semula 3,2 direfleksikan terhadap sumbu X, maka A aksennya adalah X-nya tetap, ya kan? X tetap X, berarti tetap 3. Y-nya yang semula Y menjadi min Y, berarti min 2. Apakah sesuai? Sesuai. Wah, mudah sekali kalau pakai rumus. Cepat, tanpa menggambar. Yuk, langsung yang nomor 2 sekarang tanpa pakai rumus. Tentukan bayangan titik A min 6,2 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Yuk, tadi kan sumbu X itu bayangannya harus A aksen sama dengan X, min Y. Berarti A aksen sama dengan X, min Y. Yuk, X-nya min 6. Berarti tetap ya. Min 6, min Y. Yang semula 2 berarti min 2. Nanti kalau kamu mau membuktikan, boleh digambar. Sekarang, terhadap sumbu Y, kita lihat rumusnya. Kalau terhadap sumbu Y, rumusnya apa? Terhadap sumbu Y, min X, Y. Terhadap sumbu Y ku min X, Y. X-nya min 6, karena di sini min X, berarti min ketemu min, positif 6,2. Mudah sekali. Sekarang, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Coba kita lihat. Y sama dengan X. Y sama dengan X. Berarti bayangannya adalah Y, X. Dibalik. Y, X. Y-nya ditaruh di depan dulu. Y-nya kan 2, ya kan?
berarti 2, min 6. Yang semula min 6,2, Y-nya 2, X-nya min 6. Karena direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka Y, X. Y-nya dulu ditulis di depan. Mudah sekali. Terus, direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. Coba bayangannya bagaimana? Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Min Y, min X. Nah, Y-nya ditaruh di depan dulu, tapi masing-masing diberi negatif. Yang semula 2 berarti min 2. Yang semula min 6, karena di sini min X, berarti min ketemu min positif. Wah, mudah sekali. Terus lagi yang sekarang. Direfleksikan terhadap X sama dengan min 4. Berarti kan X sama dengan K, ya kan? K-nya di sini adalah min 4. Berarti kalau X sama dengan ini, berarti A aksennya 2K min X, Y. Berarti A aksen sama dengan 2K min X, Y. Dimana K-nya itu adalah min 4. Berarti 2 kali min 4 kurangi X-nya berapa? Min 6. Ya kan? Y-nya 2. Mudah tidak? Ini kalian cari dulu kalau bingung. Kalau bingung, kalian cari dulu 2K min X. 2K, 2 kali K-nya min 4, kurangi X-nya min 6. Min 8 ditambah 6. Berapa min? 2. Berarti ini bisa kalian tulis, atau kalau mau ditulis lagi, min 8 ditambah 6,2. Berapa? Min 2,2 itu ya. Sekarang yang F. Y sama dengan 2, berarti Y sama dengan H. Berarti X, 2H min Y. Sama. Kebalikannya 2H min Y. Ini berarti kamu bisa cari dulu 2H min Y. H-nya itu 2. 2 kali 2, Y-nya 2. 4 kurangi 2. 2. Berarti X-nya min 6,2. Mudah sekali. Sekarang titik 0,0. 0,0 pencerminannya A aksennya min X, min Y. A aksennya min X, min Y. X-nya kan min 6, kan di sini min X, min ketemu min positif, min 2. Wah, mudah sekali ya, bisa ya. Itu tentang pencerminan. Sekarang kita lanjut tentang translasi. Kalau tadi refleksi, sekarang translasi. Apa sih translasi? Translasi itu, translasi adalah pergeseran. Titik itu digeser ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Untuk rumus translasi sendiri adalah ketika ada titik A, X, Y ditranslasikan oleh titik A, B, maka bayangannya akan membentuk X ditambah A, Y ditambah B, di mana X tambah A ini nanti menghasilkan bayangan sumbu X itu sendiri. Kok sumbu X titik X itu ya, berarti ini X aksen. Yang semula X, maka bayangannya pasti adalah X aksen, di mana X aksen ini untuk mencarinya adalah X ditambah A. Sedangkan untuk Y ditambah B itu adalah untuk mencari Y aksen, karena bayangan itu pasti ada Y aksennya, dimana untuk Y aksennya itu pasti Y ditambah B. Itu ya, itu untuk rumus translasi. Ketika A-nya itu, di sini kan ada A dan B. A itu pergeseran untuk sumbu X, dan B itu adalah pergeseran untuk sumbu Y. Kalau A-nya positif, maka X tadi ini digeser ke kanan sejauh A. Kalau A-nya negatif, maka yang semula X ini digeser ke kiri. Dan B ini kan sumbu X, berarti kalau sumbu X naik dan turun. Kalau B-nya positif, maka Y-nya ini digeser ke atas. Kalau B-nya negatif, Y-nya digeser ke bawah. Mudeng? Langsung saja ke contoh biar paham. Di sini hasil translasi dari A,
2,3 oleh 3 min 2 adalah, semula titiknya kan di sini 2,3. Kita identifikasi dulu. Tadi kan ditranslasikan oleh A, B, ya kan? Berarti A-nya itu 3. A-nya itu 3. B-nya adalah min 2. Lihat. A-nya positif atau negatif? Positif. Yang semula di sini berarti dia harus digeser ke kanan. Ke kanan sejauh 3. 3-nya dari mana kan sini? Berarti urutannya di sini ya. Titiknya dari sini. Digeser ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. Berarti nanti X-nya adalah di sumbu angka 5. Kemudian jangan diberi titik dulu. Masih ada Y. Y-nya lihat negatif. Negatif itu digeser ke bawah. Yang semula di titik 3 karena digeser ke bawah 2 kali atau 2 langkah, berarti nanti posisinya adalah di 1, 2. Nah, tadi X-nya digeser ke kanan sejauh 3, yang semula 2 menjadi 5, ya kan? Tadi kan digeser 3, 1, 2, 3 di sini. Kemudian Y-nya digeser ke bawah 2 kali, 1, 2 di angka 1. Berarti A aksennya menjadi 5,1. Coba kalau pakai rumus, benarkah dia menghasilkan 5,1? Kita lihat lagi. Rumusnya tadi adalah X, Y ditranslasikan oleh AB, maka menghasilkan A aksen adalah X ditambah A, Y ditambah B, di mana ini adalah X aksen dan ini adalah Y aksen. Berarti bisa kita cari satu-satu. Aksennya itu adalah X ditambah A. X-nya berapa? 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Y aksennya Y ditambah B. Y-nya berapa? 3. B-nya berapa? Min 2. Berarti ditambah gini kan? Nah, positif ketemu negatif. Negatif 3 kurangi 2 berapa? 1. Jadi, A yang semula 2,3 ditranslasikan oleh 3 min 2 menghasilkan A aksennya 5,1. Sama tidak dengan gambar? Sama. Jadi kalian bisa pakai gambar, bisa juga pakai rumus. Tergantung mau pakai yang mana. Sekarang lagi, supaya kalian paham. Bayangan titik A min 2,5 ditranslasikan oleh 3 min 2 adalah, berarti kalian mencari bayangan dari min 2,5 setelah ditranslasikan oleh 3 min 2. Kita identifikasi dulu. A-nya adalah 3, ya kan? A-nya adalah 3, B-nya adalah min 2, X-nya adalah min 2, Y-nya adalah 5. Tadi kan rumusnya ini, A sama dengan X, Y ditranslasikan oleh AB, maka akan menghasilkan A aksen, X ditambah A, Y ditambah B. Bisa kalian cari dulu aksennya. Aksennya berarti X ditambah A, X-nya adalah min 2, A-nya adalah 3, berarti 1. Y aksennya adalah berapa? Y aksennya kan Y ditambah B. Y-nya adalah min 2, B-nya adalah 5. B-nya berapa? B, salah. Y-nya adalah 5, B-nya adalah min 2. Plus ketemu min, berarti gini kan? Nah, 5 kurangi 2 berapa? 3. Jadi A aksennya adalah 1,3. Yuk, kalian bisa buktikan dengan gambar. Lagi yuk. Komponen translasi dari titik 6,3 ke titik min 1,5. Kalau ada komponen translasi, berarti yang dicari apa? Yang dicari adalah A, B-nya. Ini titiknya, ini bayangannya. Kan kurang translasinya AB. Nah, inilah nanti yang dicari. Kalau ada pertanyaan komponen translasi, maka yang dicari adalah A, B-nya itu sendiri.
Caranya gimana? Yuk kita lihat, kita tulis dulu. Berarti kan tadi rumusnya kan gini. A X, Y ditranslasikan oleh A, B, maka menghasilkan A aksen adalah X ditambah A, Y ditambah B, ya kan? Ini X aksen dan ini Y aksen. Tadi A-nya itu adalah 6,3 ditranslasikan oleh AB, maka menghasilkan berapa? Ini kan menghasilkan min 1,5. Berarti X aksennya adalah min 1 dan Y aksennya adalah 5. Kalau sudah seperti ini, bisakah dicari AB? Bisa. Caranya gimana? Kalian cari satu-satu. Tadi kan untuk bisa mencari X aksen adalah X ditambah A, ya kan? X-nya min 1. Ini X-nya sendiri, X aksennya adalah min 1. X-nya sendiri adalah 6, berarti kita bisa mencari A. Caranya bagaimana? Tinggal kita pindah ruas. A itu berarti min 1 kurangi 6. 6 positif dipindah ruas menjadi negatif. Min 1 kurangi 6, min 7. Nah, A-nya ketemu. Sekarang cara mencari B, kalian gunakan Y aksen. Y aksen dari mana? Y ditambah B. Y aksennya 5, Y-nya sendiri adalah 3, maka nilai B adalah, ya tinggal dipindah ruas. 5, 3 dipindah ruas, positif dipindah ruas menjadi negatif 2. Jadi komponen translasinya adalah berapa? A-nya min 7, B-nya 2. Wah, mudah sekali. Tepuk tangan buat kita. Itu tadi materi transformasi geometri untuk bagian translasi dan refleksi. Silakan kalian pelajari lagi, diulang lagi, dicoba mengerjakan kembali. Kalau masih bingung, silakan bertanya. Nah, ini saya punya soal latihan, silakan dikerjakan. Hanya 3 nomor saja. Yang pertama tentang pencerminan, ya kan? Direfleksikan. Refleksi berarti pencerminan. Yang kedua, hasil dari translasi berarti A aksen. Kalian ini bab translasi. Terus yang ketiga, komponen translasi. Seperti contoh tadi yang terakhir, komponen translasi berarti mencari A, B. Translasi A, B. Bisa ya? Nanti coba dikerjakan. Kalau masih bingung silahkan bertanya. Baik, kita akhiri video kali ini. Terus semangat belajar. Jangan lupa subscribe dan sebarkan sebanyak-banyaknya ya ke sosial media kalian supaya ilmunya bermanfaat ke banyak orang. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.